warahmatullahi wabarakatuh. Masih di konten yang sama, edisi yang sama juga, yaitu bincang kuliah. Oh iya, nanti di akhir juga aku kan udah bikin question gitu di Instagram beberapa hari yang lalu, dan aku udah pilih 4 pertanyaan yang menurutku oke deh, kayaknya bakal aku jawab pertanyaannya di video YouTube aku. Jadi jangan di skip dan tonton videonya sampai akhir. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Sekarang, sesuai yang sudah aku utarakan di awal, aku akan jawab pertanyaan seputar kuliah. Pertama dari Rindianti_NF. Cara kamu bagi waktu dong, Bus, biar akademik lancar, organisasi jalan, tapi masih bisa take care ke diri sendiri. Kalau cara bagi waktu sebetulnya sampai detik ini, sampai hari ini pun masih selalu cari cara gimana supaya semua tuh bisa kepegang gitu ya, semuanya bisa lancar. Catatan pentingnya untuk diri aku adalah kamu itu bukan gak punya waktu untuk mengerjakan banyak hal, tapi kamu itu gak bisa memanfaatkan waktu atau belum bisa memanfaatkan waktu. Artinya masih banyak hal yang kamu tunda padahal sebenarnya bisa kamu lakukan dari jauh-jauh hari. Nah terus supaya dan mudah tadi ya, jadi aku punya schedule board tanggal untuk selama 1 bulan. Jadi di schedule board itu dia kalender yang benar-benar mengatur kegiatan aku, pokoknya kegiatan-kegiatan itu aku catat di sana gitu, supaya pertama nggak lupa dan nggak ditunda juga. Karena kadang kalau misalkan kita kayak bikin target gitu, misalkan tanggal sekian tuh harus selesai mengerjakan tugas, itu biasanya jadi terdorong, pokoknya jangan sampai lewat dari tanggal segitu kamu ngerjain gitu biasanya kalau aku pribadi ya. Jadi selalu di kalender itu tuh tulis apa aja yang harus aku lakukan. Itu yang pertama, jangan kebiasaan untuk menunda, karena yang bikin kita nggak bisa melakukan banyak hal adalah menunda gitu, terus akhirnya nggak maksimal dalam mengerjakan banyak hal. Dan yang kedua tadi, dengan bantuan schedule board atau teman-teman juga bisa di Google Calendar, atau teman-teman yang punya planner gitu ya, yang planner kan lebih detail, banyak cara untuk mengingatkan kamu untuk melakukan sesuatu. Nah terus yang ketiga, kalau misalkan diurutkan gitu ya secara prioritas, jadi dari hari Senin sampai Kamis itu kan aku kuliah Senin sampai Kamis ya, karena Jumat udah kosong ya, udah gak ada. Jadi Senin sampai Kamis itu benar-benar waktu yang harus aku manfaatkan untuk perkuliahan, untuk akademik. Nah terus di Jumat, Sabtu, Minggu kalau misalkan ada rapat, ada kegiatan organisasi, itu dilakukan kegiatan organisasi. Tapi kalau nggak ada, yaitu waktunya untuk me time atau untuk tugas segala macam. Kalau dari prioritas seperti itu, sekalipun misalkan di hari Senin sampai Kamisnya ternyata ada kegiatan organisasi gitu ya, itu gak jadi masalah. Yang penting di Senin sampai Kamis itu yang jadi prioritas tetap perkuliahan gitu. Jadi Jumat Sabtu Minggu sebisa mungkin karena perkuliahan ya udah, jadi untuk organisasi. Dan kalau untuk take care ke diri sendiri itu setiap hari harus. Nah misalkan gak nunda untuk makan, gak lupa untuk istirahat, untuk tidur. Terus gimana caranya setiap apa yang dilakukan tuh itu sesuai keinginan hati, itu bisa membahagiakan diri sendiri. Lakuin apa aja gitu, hal yang memang bikin senang. Apalagi kalau udah padat, udah pusing, udah terlalu sibuk, kalau ada waktu yang benar-benar senggang, itu benar-benar untuk diri sendiri. Jadi sesibuk apapun kamu, untuk take care ke diri sendiri itu perlu. Oke, itu dia ya Rindy, semoga terjawab. Pertanyaan kedua dari Fadilah F, ini ada alasan Empus ambil jurusan ilmu pendidikan agama Islam apa? Jadi sedikit cerita juga, kalau dulu tuh aku pengennya masuk ilmu komunikasi. Alasannya karena aku merasa aku senang ya untuk bicara, ya nama kontennya aja bicaraan. Misalkan aku senang bicara, aku senang banyak ngomong, aku senang ketemu banyak orang, dan aku rasa bisa mewadahi diri aku, bisa mewadahi potensi dalam diri aku adalah ilmu komunikasi. Tapi pada saat UTBK ya aku pun mengukur diri lah, ternyata skornya itu kurang gitu ya untuk masuk ilmu komunikasi. Tapi alhamdulillahnya aku juga punya plan gitu, seandainya kita berandai-andai hal terburuk terjadi, gak masuk ke ilmu komunikasi, kamu mau kemana nih gitu. Dan aku terfikirkannya juga pada saat itu adalah ilmu pendidikan agama Islam. Terus kenapa nih pilihan keduanya kalau ilmu pendidikan agama Islam?
itu aku memilih untuk masuk ke ilmu pendidikan agama Islam yang aku pun masih minat gitu di sana. Itu alasannya. Semoga terjawab. Selanjutnya ada dari Nadine.Caya. By the way, how kampus life di masa pandemi ini? Semoga tetap lancar dan dimudahkan. Amin amin ya Allah. Di masa pandemi ini, alhamdulillah merasa lancar dan dimudahkan. Cuma ya itulah, masih banyak tantangannya karena kalau di rumah itu kadang justru lebih banyak gangguannya gitu ya. Pertama, misalkan kamu tuh lagi aktivitas Zoom di laptop, tapi kan HP itu di sebelah, kadang itu yang jadi gangguan. Gimana caranya tetap fokus gitu ya dengan mata kuliah, terus gimana caranya biar tetap semangat. Apalagi maksudnya kalau di rumah aja tuh kadang jadi males, jadi mager gitu. Jadi gitu itu tantangannya. Gimana supaya di rumah aja tapi itu tetap seger, tapi diri itu tetap siap untuk menerima mata kuliah. Gimana caranya tetap aktif buat bertanya, gimana caranya tetap keterima gitu ya semua mata kuliah. Walaupun awalnya itu pasti ya kayak ribet, rumit, tugas segala macam, tapi ya gimana caranya kita bisa beradaptasi, gimana caranya tetap enjoy, gimana caranya tetap positif gitu ya sama diri sendiri. Jadi alhamdulillah sejauh ini lancar. Semoga teman-teman pun yang kuliah online, yang sekolah online tetap diberi kemudahan dan kelancaran. Selanjutnya dari Sania Adelia, ini yang sekarang satu kampus sama aku, happy banget. Ada pertanyaannya itu, bedanya organisasi di SMA sama kuliah. Kalau di SMA rasanya lebih mudah untuk mengenal organisasi karena lingkupnya kecil, lebih mudah mengenal, lebih mudah mencintai gitu ya, kayak organisator banget gitu. Tapi kalau sekarang di kuliah, entah kenapa aku pribadi masih banyak pertimbangannya gitu ya di organisasi. Apakah benar aku mau ikut, apakah benar aku mau melakukan ini atau itu. Jadi banyak pertimbangannya dan harus mandiri sih untuk terus cari informasi tentang organisasi yang ada di jurusan sendiri atau organisasi yang ada di luar gitu, di fakultas atau se-universitas. Di organisasi kuliah ini, karena kamu bertemu dengan banyak manusia dengan karakter yang beda-beda dari daerah yang beda-beda juga, itu lebih mengajarkan gimana caranya saling menghargai, lebih mengajarkan gimana untuk toleransi. Dan di masa sekarang gitu ya, di organisasi yang sekarang aku ikuti, yaitu himpunan di jurusan, itu kayak gimana caranya menemukan orang-orang yang benar-benar bertanggung jawab, benar-benar amanah, dan itu juga jadi pelajaran untuk diri sendiri gimana caranya bisa untuk tetap jadi amanah dan bertanggung jawab. Nah terus kalau misalkan organisasi di kuliah nih, aku merasa kayak lebih memperhatikan landasan dalam kamu melakukan satu, misalkan ada program kerja, landasannya apa gitu, terus ada nggak gitu kan landasannya. Kalau dulu SMA rasanya nggak terlalu memperhatikan hal-hal seperti itu juga. Kalau program kerja dilaksanakan ya kalau guru setuju, guru menginstruksikan ya kita buat. Itu sih kurang lebih organisasi di masa kuliah yang saat ini aku rasain. Selanjutnya pertanyaan terakhir ada dari Ca Alia, tanya banyak. Pertanyaannya adalah, mau tanya kalau kuliah ada aturan khusus gak untuk pakaian? Kalau di jurusan aku sendiri di ilmu pendidikan agama Islam, aturan khusus pakaian kalau dibilang khusus enggak sih, karena bebas gitu ya, bajunya bebas. Yang penting catatannya adalah sopan dan rapi. Tapi kalau lihat di jurusan lain yang satu fakultas, ada tuh mereka tuh kadang pakai seragam. Jadi kalau misalkan untuk aturan pakaian itu sebenarnya bagaimana kebijakan dari jurusan tersebut. Nah itu dia, alhamdulillah 4 pertanyaan udah terjawab. Besar harapan semoga dari video ini teman-teman bisa ambil manfaatnya, bisa ambil baiknya. Terima kasih untuk yang sudah menonton, terima kasih untuk yang masih support sampai hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah bertanya, semoga pertanyaannya terjawab semua. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk diklik tombol like, juga di share kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah menonton, see you next video, bye bye.